Bapak Ibu semua, daerah-daerah terisolir sudah mulai kita sentuh pembangunannya, walaupun tentu tidak akan mungkin bisa tuntas. Terus kalau kita mau bicara apa yang saya sampaikan tadi, kita bicara tentang infrastruktur, kita bicara pendidikan. Tahun ini kita akan bangun kampus di satu lagi di Pangkalan Kerinci, anggarannya sudah ada dan perencanaannya sudah ada. Tinggal pelaksanaan di tahun ini akan dibangun di samping di kantor Bupati Lama Pak Azmun. Itu tahun ini akan mulai dibangun dan itu sudah dianggarkan, dan juga dibangun satu pustaka besar, pustaka yang kita dapat dukungan juga dari pusat, menghabiskan anggaran sekitar 10 miliar, memang berdampingan antara kampus dengan pustaka, dan insya Allah tahun ini akan dibangun. Dan bagaimana kita mencoba dengan kemampuan keuangan yang tentu tidak besar tapi bisa memenuhi ke semua kebutuhan yang ada, maka semua potensi kita manfaatkan, baik itu CSR maupun bantuan provinsi dan pusat. Bagaimana jalan lingkar Pangkalan Kerinci juga dibangun dan itu menggunakan CSR BTRAPP, dan jalan lingkar koridor RAPP ini kabar gembira juga buat masyarakat yang di Pangkalan Kerinci. Alhamdulillah sekarang sudah mulai pengerjaan Pak Azmun, itu semula mulai dibeton di jalan lingkar koridor dari lampu merah yang arahnya ke Langgam, itu sudah mulai dikerjakan, sudah mulai beton sekarang. Ya, ini memang salah satu juga menjadi fungsi keindahan, karena memang kalau jalan ini masih debu, memang menata Kerinci memang akan sulit kita, karena untuk bersihnya sangat sulit karena dihadapkan dengan debu terus, karena memang jalan koridor ini, jalan ini menghasilkan debu terus menerus, maka kebersihan kita agak sulit. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, maka roh dari sebuah pemerintahan itu yang saya sampaikan di awal adalah kesejahteraan rakyat. Terus bagaimana rakyat sejahtera? Apakah ada rakyat sejahtera itu dengan menyiapkan lapangan pekerjaan? Rakyat sejahtera itu menyiapkan bantuan langsung tunai, dan tentu kita akan memilih secara jangka panjang adalah mempersiapkan lapangan pekerjaan dan bahkan mempersiapkan sumber daya manusia yang terbaiknya, sehingga memang lapangan pekerjaan tersedia tapi diisi oleh anak-anak daerah. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, para tokoh, para alim, para ulama, dan tentu seluruh pemangku kepentingan, saya ingin menyampaikan bahwa kalau ingin menuju kesejahteraan itu tidak bisa kita pungkiri bahwa kita membutuhkan biaya. Dan biaya itu tentu sumbernya tidak mungkin cuma satu sumber. Kalau kita bicara sumber biaya itu dari kabupaten, maka kita punya APBD. APBD kita, postur APBD kita masih kecil. Kalau ingin menyelesaikan, menuntaskan semua problem infrastruktur dan semuanya yang saya sampaikan di awal tadi, maka kita butuh duit yang banyak. Maka kalau kita butuh duit yang banyak, maka hari ini perencanaan kita harus betul-betul sejalan dengan apa yang ingin kita capai dan apa yang harus kita lakukan. Kalau kita butuh duit banyak, yang mau dibangun banyak, orang miskin mau disejahterakan, anak yatim, saya kasih gambaran dengan Bapak Ibu semua, kita untuk memastikan supaya anak yatim tidak terlantar menghabiskan duit 1 tahun 15,9 miliar di tahun 2023. Tahun 2024 jumlahnya bisa meningkat, untuk memastikan tidak boleh ada satupun rakyat yang tidak bisa berobat karena mereka tidak punya biaya. Kita menghabiskan duit 24 miliar. Belum kita menjamin juga bahwa para imam masjid, para muazzin dan tokoh agama lain juga diberikan bantuan oleh pemerintah setiap bulannya. Dan bahkan kita mempersiapkan juga, kami mohon maaf dengan para tokoh agama ini, para tokoh-tokoh masyarakat dan pendiri yang mestinya anggarannya kita di tahun 2023 kemarin itu memberangkatkan umroh para tokoh pendiri, para tokoh masyarakat dan tokoh agama, tapi memang karena kondisi pembiayaannya meningkat tajam di akhir tahun, maka akhirnya digeser ke 2024 ini.
untuk memenuhi semua kebutuhan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan bagaimana supaya anak-anak seluruh mahasiswa kita tetap dapat beasiswa. Tidak, karena saya maunya seluruh mahasiswa tidak boleh satupun yang tidak dapat beasiswa. Tinggal nanti mereka masuk dalam kategori berprestasi atau non prestasi. Kita bagi dua kategori, ada yang prestasi dan ada yang non prestasi. Tentu kita membutuhkan biaya yang besar. Kalau 3,5 tahun kepemimpinan kami, ya tentu tidak akan mungkin bisa tuntas. Maka kalau kita butuh biaya yang besar, maka kita harus berpikir bagaimana kita membangun sesuatu, mengeluarkan duit hari ini, next kita akan dapat duit dari apa yang kita bangun, dari apa yang kita keluarkan. Maka kalau kita bicara tentang bagaimana sumber duit kita, pengelolaan semuanya, apakah bisa mendatangkan duit bagi PAD daerah? Tidak semua. Hari ini kalau kita mau bicara tentang sumber pendapatan, satu PAD daerah sendiri, yang kedua adalah bantuan provinsi, yang ketiga duit given yang diberikan dari pusat, dana bagi hasil dan lain-lainnya, itu kita dapatkan dari pusat, dan itu peningkatannya setiap tahun tidak meningkat tajam, bahkan cenderung turun. Maka pemerintah harus berkreasi. Maka RPJPD, RKPD ini kita harus betul-betul membangun, tapi next kita dapat duit. Ini harus kita pikirkan bersama-sama. Saya minta teman-teman tentunya menyiapkan program-program seperti itu. Oke, terus kita dapat duit, tadi kita sudah dapat sumbernya, bahwa ada sumber satu penghasilan daerah kita sendiri, yang kita sumbernya dari pemerintah provinsi, yang ketiga sumbernya dari pemerintah pusat, yang ketiga adalah sumber yang tidak terikat, sumber support dari CSR. Maka untuk mendapatkan ini, kita kalau provinsi pusat tentunya kita tidak bisa mendapatkan hal berlebih, karena pengelolaannya pun semua akan diatur. Kami cerita bahwa kita dapat DBH sawit tahun 2023-2024, tapi memang kebutuhannya tidak boleh keluar dari apa yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat, bahwa dana DBH sawit itu wajib digunakan untuk khusus infrastruktur. 80% wajib digunakan infrastruktur, cuman boleh digunakan yang lain cuman 20%. Nah, kalau kita mau lebih fleksibel untuk memberikan, menata dan memajukan pelalawan ini, maka dari 4 sumber tadi, PAD daerah, kabupaten sendiri, penghasilan kabupaten, bantuan provinsi, pusat, CSR, maka yang paling fleksibel kita bisa gunakan anggaran yang mesti kita naikkan adalah di poin pertama, penghasilan daerah kabupaten kita. Ini yang di RPJPD ini harus tertuang, dan RKPD 2025 pun juga harus sudah mengarah ke situ. Oke, terus bagaimana kita supaya bisa dapat duit banyak? Supaya dapat duit banyak, sekarang Pelalawan basisnya ekonominya adalah perkebunan kelapa sawit. Basis ekonomi utama kita perkebunan kelapa sawit. Kita didukung juga dengan industri pulp and paper. Tapi duitnya semua itu masuknya ke pusat dan tidak masuk ke daerah. Yang masuk ke daerah itu cuma pajak restoran, yang masuk ke daerah itu cuma PBB, yang masuk ke daerah itu adalah orang makan, orang menginap di hotel, itu yang pajak makan minum itu yang memberikan kontribusi besar, parkir dan lain-lain. Maka banyak daerah-daerah kota besar yang maju, mereka dapat support dari pajak ini cukup fantastik. Apalagi daerah-daerah industri dan daerah wisata. Daerah wisata mereka dapat support dari dua sektor ini sangat besar. Industri, satu, dengan ada industri tentu meningkatnya lapangan pekerjaan, daya beli orang tinggi sehingga orang akan belanja, dan dari belanja itu menghasilkan pajak. Yang daerah cuma bisa pungut di pajak makan minum dan kendaraan bermotor. Mestinya ini tahun 2000 aturan baru sekarang bahwa pajak kendaraan bermotor itu memang sekarang kita masih dapat 30% kabupaten, 70% provinsi, tapi sebenarnya undang-undang terbaru
sudah mulai berlaku tahun 2023. Itu sebenarnya 70% kabupaten, 30% provinsi. Tapi memang provinsi belum realisasikan karena mengambil batas waktu terakhir, deadline-nya di 2025. Jadi memang kita belum dapat duit itu juga sampai ke daerah. Artinya kita masih mendapat jatah yang 30%. Mestinya sudah di 70% secara undang-undang yang mengatur tentang keuangan daerah dan pusat. Kembali, bagaimana cara kita untuk mendapatkan tadi? Satu, memang di RKPD dan RPJPD ini betul-betul harus diatur. Bagaimana membuka ruang sebesar-besarnya bagi industri masuk. Maka kebijakan tahun ini dan 2025 tentu bagaimana kita mendatangkan investasi dan membuka dan memberi kemudahan bagi semua perizinan-perizinan yang ada. Bahkan pemerintah dorong dan bahkan jemput bola. Kalau UMKM itu kita sudah siapkan sampai jemput bola didatangi ke masyarakat supaya mereka memiliki izin-izin UMKM mereka. Dan pemerintah siapkan lagi untuk mendorong UMKM. Pak Prof Daril itu di Pelalawan hari ini, UMKM yang ingin membutuhkan pinjaman, kita ingin mendorong dana amanah tumbuh lebih baik, itu bagi UMKM maksimal 50 juta itu pinjaman disubsidi oleh pemerintah dengan bunga 0% atau tanpa bunga. Itu sudah berjalan di akhir tahun dan berlanjut di tahun 2024. Alhamdulillah ini mendapat respon dari para UMKM yang membutuhkan modal. Jadi orang minjam duit kalau 50 juta itu bunganya tanpa bunga, Pak Azmun. Jadi bunga disubsidi oleh pemerintah di Pelalawan, kita ingin dorong UMKM. Baik, kalau kita bicara industri, maka industri yang mungkin ada di Pelalawan itu adalah satu industri turunan pulp and paper, yang kedua industri turunan kelapa sawit, dan kalau ada pun industri lain ya kelapa atau sektor pangan, tapi potensinya kecil, lebih kecil. Kelapa mungkin lebih besar, tapi di kelapa keempat tapi hari ini belum ada yang berminat jauh. Maka selain industri, supaya memang daya beli dan perputaran duit besar di Pelalawan, karena dengan perputaran duit besar itu maka pajak akan meningkat. Pajak akan meningkat karena daya beli. Orang akan belanja, orang akan makan, orang akan minum. Itu orang akan mengurus izin, orang akan mengurus PBB. Ya, karena mereka transaksi akan besar, investasi masuk, transaksi, ada jual beli tanah, semuanya akan mendapatkan menjadi penghasilan daerah. Dan selain itu, yang paling besar hari ini yang menjadi fokus kita, menurut kami harus menjadi fokus, dan ini sudah kita mulai di tahun 2023, karena kepemimpinan kami itu memang secara APBD itu mulainya betul-betul murni dari dari visi kita itu dari 2022, dan tahun kemarin 2023, dan tahun ini 2024. Artinya 3 tahun memang yang murni betul-betul dari RPJMD, dari visi yang bisa kami terapkan itu cuman di 2 tahun, dan ini tahun ketiga. Maka kami melihat bahwa kalau kita ingin dapat tambahan yang besar lagi pendapatan daerah itu, kita harus jadikan selain Pelalawan ini daerah industri, kita harus jadikan Pelalawan ini adalah daerah destinasi wisata baru Riau dan Sumatera. Karena kalau orang banyak datang, pasti rumah makan terisi, perhotelan akan diisi, orang-orang akan berkunjung, itu akan memberikan dampak yang sangat luar biasa. Maka kita bagaimana percepatan Bono, bagaimana turap kita bangun di Bono, dan sekarang sudah dibangun turap di Bono, dan jalan insya Allah tahun ini diperkirakan akan tuntas, karena insya Allah tetap akan dapat dukungan dari pusat, jadi sampai ke Bono aspal. Dan lagi kita tata bagaimana kita menyiapkan Tugu Bono, bagaimana kita menyiapkan Pak Azmun, kita akan bangun Bakti Praja Park. Jadi Bakti Praja Park itu akan menjadi salah satu wisata dengan konsep bekerja sama dengan Basnas, dan orang-orang miskin akan kita wadahi dalam sebuah koperasi. Di dalamnya anggota koperasinya adalah orang-orang miskin di Kabupaten Pelalawan, jadi pemegang saham wisatanya adalah orang-orang miskin, dan kita berikan bantuan support modal ke mereka, dan dibuat wisata, untungnya buat mereka,
dan bisa menggerakkan, membuka lapangan pekerjaan, dan pasti akan menggerakkan ekonomi. Dan kita lagi mempersiapkan juga membangun di tahun ini, membangun hutan menyala di samping kantor camat, di samping kantor bupati ini. Anggarannya sudah tersedia, tinggal proses pembangunannya saja. Dan bagaimana kita tata ruang-ruang publik semakin banyak, SMP dan di depan SMP SMA atau di depan Masjid Al-Mutakin alhamdulillah sudah selesai, tinggal di situ juga sekaligus. Jadi di depan SMP SMA Kerinci itu akan menjadi turun naiknya penumpang. Jadi kita tidak mau lagi banyak bus yang berseliweran di lintas timur, tapi titik fokus turun naiknya cukup 2 tempat, satu lapangan bola Kerinci, yang satu lagi di depan SMP. Dan tahun ini akan sudah mulai difungsikan dan akan diresmikan, dan tahun ini juga akan mulai dibangun juga penataan lapangan bola Kerinci, sekaligus di situ juga menjadi turun naiknya penumpang karyawan-karyawan perusahaan yang ada di Pelalawan, dan akan ditata lebih indah. Dan itu murni kita minta bantu menggunakan CSR PT RAPP. Dan insya Allah tahun ini akan dimulai pembangunan. Memang mestinya akhir tahun kemarin, tapi ada pergeseran perencanaan, jadi bergeser di tahun 2024. Insya Allah 2024 akan mulai dibangun. Bapak-bapak ibu semua, maka kepada seluruh OPD yang hadir dan yang ada, dan kepada seluruh camat, saya mengharapkan bahwa kita harus fokus. Wisata itu cara untuk dapat duit yang bisa kita kelola sendiri, itu yang paling mudah adalah wisata. Karena orang berwisata dia akan bawa duit. Karena konsep kita hari ini yang terjadi di Pelalawan adalah kita menghabiskan duit di luar Pelalawan. Maka ke depan kita mau orang Pelalawan habiskan duit di Pelalawan dan bawa duit dari luar Pelalawan ke Pelalawan. Itu yang ingin kita inginkan. Dan caranya adalah dengan membangun wisata. Maka destinasi wisata ini harus didukung penuh. Kalau ada tempat-tempat yang menarik, kita menyiapkan wisata dan mengelola wisata yang ada. Ini dibutuhkan. Hampir tahun depan kita juga, tahun ini juga sudah merencanakan kita merencanakan dan mulai membangun di Bunut di Bukit Segaria, dan kita juga mulai merencanakan di Kecamatan Petalangan di Utan yang ada di Desa Genduang, juga kita rencanakan di tahun ini menjadi kebun raya. Jadi menjadi kebun raya itu di Genduang kita tetapkan, bahkan kita ingin usulkan satu lagi di Pangkalan Kuras, kebun raya di Pelalawan. Dan ini kalau wisata ini bisa menjadi fokus kita di 2025, saya harapkan dari KPD ini fokus ke wisata 2025. Sebenarnya tidak mesti terfokus di dinas pariwisata, tapi seluruh OPD bisa memikirkan itu, sehingga pembangunannya itu berbasiskan wisata. Kalau dia berbasiskan wisata, PUPR membangun dengan penuh estetika. Bagaimana perikanan menyiapkan bangunannya dengan penuh estetik dan bisa memancing orang. Bagaimana Pak Azmun di Bakti Praja, kolam-kolam yang ada yang besar-besar sudah kita isi dengan ikan, dan itu memang kita akan serahkan kepada koperasi orang miskin. Jadi memang pegang sahamnya tetap orang miskin, tapi nanti dibeli lagi. Dan target kita di tahun baru Hijriah mudah-mudahan bisa melaksanakan kegiatan bakar ikan bersama dengan kampanye makan ikan, bakar ikan bersama di kota Pangkalan Kerinci ini, dengan dengan tuntasnya nanti peresmian Tugu Bono. Dan insya Allah Tugu Bono dalam proses kita perkirakan 2-3 bulan lagi akan tuntas, karena menunggu taman kiri kanan dan medianya sudah jadi, tinggal taman kiri kanan ada 3 sudut yang akan dikerjakan lagi di samping Bernas dan MTQ dan di samping Bakti Praja. Bapak-bapak ibu-ibu semua, maka kepada kepala OPD saya harapkan bisa untuk sinergi. Artinya kegiatannya harus mendorong supaya terjadinya bagaimana industri bisa masuk dan wisata kita bisa semakin maju.
dan tentu semakin keren. Maka apa yang menjadi mimpi kita pahlawan menawan itu bisa terwujud. Maka kita harus kampanyekan bahwa kita bisa mewujudkan pahlawan menawan dan bekawan. Nah, itu harus kita wujudkan. Jadi pahlawan menawan dan bekawan. Jadi bukan cuma menawan tapi kita bekawan. Jadi pahlawan menawan dan bekawan. Itu menjadi fokus kita 2025 dan sampai tentu 2045. Fokus ini saya pikir harus betul-betul kita wujudkan karena memang terbukti banyak kabupaten bahkan desa yang tidak mengandalkan potensi lain, cuma mengandalkan potensi wisata, tapi bisa membuat daerahnya semakin maju dan rakyatnya semakin sejahtera, dan itu terbukti.